Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan buat yang sakit, mari kita doakan bersama-sama agar mereka lekas sembuh, lekas sehat kembali, dan bisa kembali melaksanakan juga aktivitas seperti biasanya. Badminton lovers, pada hari Minggu 5 Mei 2024 atau kemarin, tim bulu tangkis Piala Thomas Indonesia harus puas dengan posisi runner-up di bawah Cina. Lantaran pada partai final yang berlangsung di Chengdu, Cina, Fajar Alfian dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor 1-3 dari Cina. Nah, memang kesempatan untuk merebut gelar Piala Thomas sebetulnya sangat terbuka di tahun ini karena Indonesia memiliki pemain-pemain yang cukup bagus di elit bulu tangkis dunia, baik itu di nomor tunggal kita punya Jonathan Christie, punya Anthony Sinusuka Ginting, kemudian juga di level bawahnya ada Chico Radiwardoyo dan Ali Farhan yang juga bisa kita harapkan bisa merebut poin di nomor tunggal. Di ganda putra kita juga memiliki Fajar dengan Rian, kemudian ada Bagas dengan Fikri, dan juga di bawahnya ada Leo dengan Daniel. Dengan posisi, dengan formasi ini sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat bagus untuk tampil di nomor bergu, di format bergu dibandingkan dengan tim-tim dari negara lainnya. Dan memang seperti telah kami ulas di video Gitulah TV sebelumnya, peluang Indonesia minimal adalah sampai di babak final sangat terbuka, dan itu memang terbukti. Anthony Ginting, Jonathan, Fajar, dan kawan-kawan bisa lolos hingga partai final dan menghadapi Cina, tuan rumah di partai puncak tersebut. Sayangnya memang tidak bisa maksimal, tidak bisa dimaksimalkan sebagai poin untuk membawa kembali gelar Piala Thomas ke tanah air. Pada partai pertama di nomor tunggal, Anthony Sinusuka Ginting harus menyerah dari pemain atau andalan Cina, Shi Yuqi. Dia bisa melayani permainan Shi Yuqi pada game pertama dan skor juga tidak terlalu jauh kekalahannya 16-21. Tapi pada game kedua Ginting betul-betul di bawah tekanan dan tidak berkembang permainannya. Apa yang dia miliki seperti banyak kesalahan jadinya, banyak bikin blunder sendiri dan mudah dimatikan oleh Shi Yuqi. Wajar saja bila Shi Yuqi menutup game ini dengan 21-6, skor yang sangat telak dan sangat luar biasa bagi Shi Yuqi mematikan Ginting dengan skor di bawah 10. Dan di partai kedua yang seharusnya juga bisa direbut oleh pasangan Fajar dengan Rian yang menjadi andalan kita nomor ganda, juga harus mengakui keunggulan ganda pertama dari Cina, Liang Weikeng Wang Chang. Dan meskipun mereka bisa merebut game kedua, tapi akhirnya pada game penentuan di game ketiga mereka juga harus kalah dengan skor 17-21. Apa boleh buat, Indonesia menjadi ketinggalan 2-0. Alhamdulillah, atau pada game ketiga kita melihat Jonathan Christie hampir saja bisa menjadi pahlawan apabila diikuti oleh nomor-nomor berikutnya. Dia kembali menghidupkan peluang Indonesia sehingga tidak langsung tumbang dengan angka 0-3. Tapi Jonathan dengan keberaniannya, dengan keluar biasaannya, permainan yang penuh percaya diri, dia menaklukkan pemain atau tunggal kedua dari Cina, Li Shifeng, dengan skor yang walaupun dia kehilangan satu game, tapi Jojo bisa memenangkan game ketiga dan merebut partai ketiga ini sehingga skor menjadi 1-2 dan terbuka kembali peluang Indonesia untuk bisa merebut gelar. Sayangnya di partai keempat Bagas dan Fikri tidak bisa tampil maksimal, smash-smashnya tidak terlihat sangat powerful, tidak ada smash-smash yang menghujam dan dahsyat tajam yang semuanya justru malah bisa dibalikkan oleh Liang ataupun oleh Wang Chang. Ya, dengan skor yang mereka dapat juga cukup terang pada pertandingan tersebut. Maka berakhirlah perjuangan Indonesia untuk merebut Piala Thomas pada tahun ini. Dan ini merupakan pencapaian yang nyaris sama, bukan saja nyaris, maksud saya
sama dengan pencapaian Indonesia 2 tahun lalu di Bangkok yang juga hanya tampil sebagai runner-up. Pada 2 tahun lalu kita tumbang di tangan India dengan skor 3-0. Nah, sayangnya memang kalau kita mau berandai-andai mengapa tidak dipakai saja atau dipasang pasangan Leo dengan Daniel, Leo Fernando dengan Daniel Martin pada partai ganda kedua. Mereka sebetulnya menurut saya lebih powerful, lebih bertenaga, smash-smashnya sangat dahsyat dibandingkan Bagas dan Fikri. Tapi memang kita tidak bisa melihat ke belakang lagi, semua sudah terjadi, dan hasilnya memang sebagai pencapaian di final tidak terlalu buruk dan tidak meleset dari perkiraan semula. Hanya saja memang sayang kesempatan untuk membawa pulang kembali Piala Thomas pupus sudah di Chengdu, Cina. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, kemudian juga share dan komen. Salam badminton.